Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maiderly bersama saya Maesaroh CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan membahas tugas 1.4 demonstrasi kontekstual tentang budaya disiplin positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Fasilitator saya adalah Bapak Anugrah Resmana dan Bapak pengajar praktik saya adalah Bapak Muhammad Salman Al-Parisi. Sebelum membahas studi kasus yang akan saya jabarkan, saya akan terlebih dahulu membahas tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Budaya positif ini meliputi 5 hal. Yang pertama, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 hal yang menjadi tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal menuju identitas sukses. Tahapan kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Pertama, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pemikiran yang proaktif terhadap murid. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan erat dengan murid. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah studi kasus yang cara penanganannya menggunakan konsep segitiga restitusi. Kasus pertama, ketika ulangan bahasa Inggris, Clara ketahuan mencontek. Hingga akhirnya Clara dipanggil ke kantor untuk diberikan pemahaman sesuai dengan konteks restitusi. Silakan Bu Clara. Terima kasih Bu. Clara, Clara tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu Bu. Tadi ketika ulangan bahasa Inggris, Ibu melihat Clara melihat jawaban temannya. Iya betul Bu. Kira-kira Clara tahu nggak itu perbuatan apa? Mencontek Bu. Mencontek ya. Menurut Clara, mencontek itu perbuatan apa? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Nah, sekarang Ibu ingin tahu kenapa Clara bisa mencontek. Clara bisa menjelaskan nggak apa alasannya? Karena Clara tidak belajar Bu. Kemarin siang Clara bermain bersama teman-teman dan malamnya Clara menonton TV Bu. Oh, jadi Clara itu mencontek karena punya alasan. Pertama, tidak belajar. Kedua, ketika malam Clara nonton TV. Akhirnya Clara tidak paham materi yang selama ini disampaikan dan tadi malam tidak belajar. Iya Bu. Clara masih ingat gak kesepakatan kelas di kelas bahasa Inggris ketika di pertemuan pertama? Ingat Bu, salah satunya harus jujur. Nah, itu Clara sudah paham ya. Kita sudah sepakat bahwa dalam pelajaran bahasa Inggris atau dalam pelajaran manapun, sikap jujur adalah salah satu fondasi yang bagus yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Gitu ya. Nah, menurut Clara jujur itu penting nggak? Penting Bu, karena bisa membuat hati tenang dan kita juga bisa dipercaya sama orang lain Bu. Nah, itu Clara sudah paham. Jujur itu sangat penting karena itu membawa pengaruh positif di lingkungan, ya.
Ibu bangga Clara sudah bisa memahami konsep dari jujur itu. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, kira-kira setelah kejadian ini, kira-kira apa yang bisa Clara lakukan untuk memperbaiki perilaku mencontek itu? Belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak mencontek serta mengerjakan soal ulangan semampunya, Bu. Nah, kira-kira perilaku baik itu akan diterapkan kapan oleh Clara? Hari ini, Bu. Luar biasa ya. Nah, baiklah, Ibu harap ke depannya Clara dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak mencontek, dan tentunya menjadi anak yang soleha dan selalu berlaku jujur ya. Sekarang silakan Clara kembali ke kelas. Terima kasih banyak ya Clara ya. Sama-sama, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Clara. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Feby Puspita, saya siswa kelas 7. Saya merasa senang ketika tadi berbicara dengan Ibu Maesaro. Saya berjanji tidak akan menyontek lagi karena menyontek perbuatan yang salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya akan belajar dengan giat dan menjadi anak yang jujur. Terima kasih Ibu Maesaro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk Haris. Terima kasih, Bu. Haris, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga Haris selalu sehat ya. Haris, kira-kira Haris tahu nggak kenapa Ibu panggil ke kantor? Iya, Bu, tahu. Karena tadi Haris tidak mengikuti upacara di lapangan. Haris salah sudah melanggar kesepakatan sekolah, Bu. Nah, alhamdulillah Haris sadar akan kesalahannya Haris ya. Tidak masalah, manusiawi. Ibu juga sama. Ibu juga pernah melakukan kesalahan ketika ibu menjadi siswa dulu. Ibu juga pernah tidak disiplin. Ibu juga pernah tidak mengikuti upacara. Kalau boleh ibu tahu, apa alasan Haris sehingga Haris tidak bisa ikut upacara di lapangan? Iya, Bu, Haris bangun kesiangan. Karena semalam Haris menonton TV sampai larut malam. Oh begitu, jadi alasannya karena Haris begadang karena nonton TV ya. Terus kira-kira keyakinan apa peraturan di sekolah yang mengharuskan upacara? Haris tahu bahwa keyakinan sekolah setiap hari Senin siswa harus berangkat pagi karena diadakan upacara untuk melatih kedisiplinan, Bu. Nah, itu Haris sudah tahu ya bahwa salah satu aturan di sekolah kita adalah upacara. Tujuannya adalah untuk menciptakan budaya disiplin. Nah, sekarang hal apa yang akan Haris perbarui agar kedepannya Haris selalu ikut upacara setiap hari Senin? Haris akan bangun pagi dan tidur tidak terlalu malam agar pagi hari Senin bisa mengikuti upacara, Bu. Apakah di rumah ada yang bisa mengingatkan agar Haris tidak kesiangan? Ada, Bu, ada ibu dan kakak. Haris juga akan memasang alarm agar tidak bisa bangun pagi. Nah, berarti di rumah ada yang mengingatkan ya, ada ibu, ada ayah, ada kakak. Kemudian Haris juga nanti memasang alarm di HP Haris ya. Nah, kira-kira mulai dari kapan Haris akan memasang alarm di HP-nya? Insya Allah nanti sepulang sekolah, Bu. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, baik, Ibu sangat berharap ke depannya Haris tidak pernah terlambat, apalagi di hari Senin kita harus upacara bendera. Mudah-mudahan Haris bisa menerapkan perilaku disiplin dan menaati seluruh aturan yang ada di sekolah. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang Haris boleh ke kelas lagi. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Haris, saya siswa kelas 7. Saya sekolah di SMPN 1 Lebak Gedong. Saya merasa senang ketika tadi berbicara dengan Ibu Maesaro. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Saya juga berjanji akan melaksanakan kesepakatan sekolah dan menjadi anak yang disiplin. Terima kasih Ibu Maesaro. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah gambaran studi kasus yang pemecahannya menggunakan segitiga restitusi. Sekian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.